Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisa Satifah Wadani dengan belakang NIM 1000131. Nah, di sini Adisa akan menjelaskan tentang tafsir Ruh Al-Ma'ani karya Al-Auzi, yaitu dengan tujuan untuk share kepada kalian dan juga untuk memenuhi ujian akhir semester 5 mata kuliah tafsir ketahanan modern, yaitu yang pertama makna dan latar belakang. Secara bahasa, Ruh Al-Ma'ani berarti makna rohani atau maksudnya adalah makna rohani dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Lalu latar belakang penulisan ini tampaknya agak mistis karena beliau menceritakan dalam mimpinya itu pada malam Jumat bulan Rajab tahun 1252 Hijriah, beliau bermimpi diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melipat langit dan bumi. Kemudian disuruh memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada di dalamnya, yaitu di dalam langit dan bumi, terutama yang ada di bumi ya. Dalam mimpinya tersebut, beliau mengangkat kedua tangan. Yang pertama, yang satu tangannya itu menyentuh ke langit dan yang satunya lagi itu tangannya menyentuh ke tempat air. Lalu setelah dia bangun, beliau mencari tafsir dalam mimpinya tersebut dan akhirnya ditemukan dalam satu kitab bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan untuk menulis tafsir tersebut. Maka beliau memulai menulis pada 16 bulan Sya'ban tahun tersebut ketika umur 34 tahun dan selesai pada tanggal 3 dan 4 Rabiul Akhir tahun 1267 Hijriah. Sesudah kitab yang disusunkannya itu selesai sempurna, beliau juga menunjukkan pada Sultan Abdul Majid Han dan kemudian mendapat apresiasi yang luar biasa, dan setelah beliau meninggal, kitab ini disempurnakan lagi sama putranya, yaitu Sayyid Nu'aim Al-Auzi. Lalu dalam mimpinya tersebut, beliau mengangkat kedua tangan. Yang pertama, yang satu tangannya itu menyentuh ke langit dan yang satunya lagi itu tangannya menyentuh ke tempat air. Lalu setelah dia bangun, beliau mencari tafsir dalam mimpinya tersebut dan akhirnya ditemukan dalam satu kitab bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan untuk menulis tafsir tersebut. Maka beliau memulai menulis pada 16 bulan Sya'ban tahun tersebut ketika umur 34 tahun dan selesai pada tanggal 3 dan 4 Rabiul Akhir tahun 1267 Hijriah. Sesudah kitab yang disusunkannya itu selesai sempurna, beliau juga menunjukkan pada Sultan Abdul Majid Han dan kemudian mendapat apresiasi yang luar biasa, dan setelah beliau meninggal, kitab ini disempurnakan lagi sama putranya, yaitu Sayyid Nu'aim Al-Auzi. Lalu yang selanjutnya yaitu manhaj tafsir kitab Ruh Al-Ma'ani atau metode tafsir. Nah, adapun metode tafsir yang digunakan Al-Auzi adalah metode tahlili, di mana beliau mencoba menafsirkan secara panjang lebar dari berbagai dimensi yang ada pada ayat yang ditafsirkan, sejak dari penjelasan melalui gramatiknya atau bisa juga sebagai dicantumkan dalam kitab itu, yaitu asbabun nuzulnya, terus sabda Nabi SAW, terus pendapat sahabat, tabi'in, dan bahkan sampai pada penafsiran ilmiah seperti astronomi. Materi yang selanjutnya yaitu nahwu atau jenis tafsir. Dilihat dari sumber jenis tafsir ini juga merupakan gabungan antara bil matsor yang mengendalikan penjelasan dengan Al-Quran, riwayat hadis, terus secara lebih selektif antara sahabat atau bahkan pendapat tabi'in, dan bil ma'qul yang menggunakan analisis ra'i, filsafat dan gramatiknya,
serta beliau sering juga menggunakan istihad sepanjang dapat dipertanggungjawabkan akulturasinya. Lalu materi selanjutnya yaitu laon atau warna pendekatan tafsir. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa tafsir ini menggunakan pendekatan ilmu-ilmu yang banyak, baik gramatiknya, fikih, filsafat, akidah maupun tasawuf. Namun untuk membedakan dengan tafsir lain, para ulama banyak menggolongkan pada kecenderungan sufistiknya atau tafsir isyai, apalagi memang ruh al-ma'ani atau makna rohani, karena makna terdalam dari ayat tersebut atau memang maknanya itu sudah sufistik. Lalu tafsir ini juga dipandang cenderung banyak ro'inya atau tafsir ro'i, walaupun beliau tetap saja menggunakan banyak-banyak hadis sahih, dan jika dilihat dari sufistiknya maka tafsir ini dapat digolongkan pada tasawuf sunni yang mengakui pertemuan pada Allah Subhanahu wa taala, dan biasanya Allah dilihat di akhirat atau sebagaimana diyakini oleh ulama-ulama sufistik sunni umumnya. Lalu adapun sistematika penulisan yang digunakan Al-Audzi adalah beliau langsung menyebutkan penggalan ayat Al-Qur'an bersamaan dengan maknanya, kadang makna lugawi, kadang makna Arabi, dan kadang makna istilahnya. Lalu beliau menjelaskan ayat-ayat secara panjang lebar terlebih dahulu, seperti kadang juga beliau menyebutkan asbabun nuzulnya dulu. Nah, ayat yang dijelaskan terlebih dahulu kadang langsung ke segi gramatiknya atau nahwu sorofnya, balaghah, bayan, ma'ani. Kemudian diikuti dengan hadis, qaul sahabat atau tabi'in. Materi yang selanjutnya yaitu pendapat ulama mengenai kitab tafsir Ruh al-Ma'ani. Nah, menurut sebagian ulama, tafsir Ruh al-Ma'ani bercorak sufistik, tergolong pada jenis isyari atau seperti halnya tafsir An-Nasaburi. An-Nasaburi juga mengatakan Al-Audzi memang memberikan perintah pada tafsir isyari ini, lalu balaghah dan bayan. Dengan perspektif beliau mengatakan tafsir Al-Audzi dapat dianggap tafsir yang paling baik untuk dijadikan rujukan dalam kajian tafsir bil al-riwayah, bil ad-diroyah, dan bil isyari, bil ad-diroyah, dan bil al-isyariyah. Lalu Al-Audzi juga menjelaskan tentang pemahaman-pemahaman ahli astronomi dan para peneliti atau ilmuwan. Kemudian ia menjelaskan pendapat ilmuwan atau ilmuwan yang mana ia setujui pendapatnya dan yang tidak ia setujui pendapatnya. Hal ini bisa kita lihat ketika ia menafsirkan Quran surat Yasin ayat 39, 38, dan 40. Begitu juga dengan penafsiran Quran surat Al-Tariq ayat 12. Sekian yang bisa Adia sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.